Berikut ini adalah seluruh jadwal kegiatan tengah minggu. UMAS Online Service, JZN Youth Online Service. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti doa puasa bersama yang diadakan pada tanggal 13 April hingga 12 Mei 2021 dengan pokok doa, keamanan NKRI, damailah Indonesiaku, penyelesaian pandemi COVID-19, ancaman resesi ekonomi global, pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga, dan penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi prayer request dan praise report untuk kesaksian Bapak Ibu yang mengalami kebaikan Tuhan dengan cara scan QR code yang tertera di layar kaca Anda atau melalui link berikut ini. Dan juga untuk layanan konseling dapat menghubungi nomor berikut ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat melalui rekening berikut ini ataupun dapat melalui scan QR code yang tertera di layar kaca Anda. Kami informasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan diakonia, dapat ditransfer melalui scan QR code yang tertera pada layar berikut ini. Dan untuk keseluruhan kegiatan di GBI Rayon 1D dapat Anda lihat melalui mobile apps GBI Rayon 1D. Mau punya anak, cari semua orang bilang di situ pintar, di situ hebat, segala macam kita ikutin. Sampai dokter yang terhebat pun kita udah coba. 98% hamil. Wah. 2% saya nggak mau dahului Tuhan. Dokter yang ngomong begitu sahabat. Secara manusia kita udah nggak sanggup. Dalam segala hal ya, kita nggak sanggup. Kalau misalnya saya pas kumpul-kumpul sama teman, anak saya udah begini, kan pasti merasa tidak nyaman ya. Di mobil kita sempat berbincang-bincang. Sama saya bilang, udahlah kalau memang kita nggak punya anak, ya nggak apa-apa juga. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus,
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri.
maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kebaikan Tuhan yang luar biasa hari-hari ini kita nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama di hari Minggu yang luar biasa ini, sama-sama kita mau menyanyikan kebaikan Tuhan. Yang mau menyanyikan kebaikan Tuhan dari rumah-rumah, sama-sama beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kebaikan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Kami nyatakan dengan syukur kami di hadapan Tuhan. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Kami mau kecap dan nikmati kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Sama-sama nyatakan, oh lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Sekali lagi katakan, oh lihatlah betapa baiknya kami kecap. Kecaplah dan nikmati kasih setianya, setianya takkan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah, apa
sediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Kami mengasihi Tuhan sebab Kau luar biasa buat kami Tuhan. Sekali lagi bersama-sama nyatakan, come on. Oh lihatlah betapa baiknya kami kecap dan nikmati kasih setianya, takkan pernah berubah. Peliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah dilihat, yang tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi. Apa yang tak pernah Tuhan, apa yang tak pernah dilihat, yang tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakan, amin, bagi kita semua yang mengasihi. Sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat, yang tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi. Sekali lagi mari nyatakan, apa yang tak pernah dilihat, yang tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi. Kami mengasihi Tuhan yang mengasihi. Sekali lagi, kami mengasihi Tuhan yang mengasihi Dia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari bersorak lebih lagi buat Tuhan. Kami mau bersorak bagi nama Tuhan. Kau Raja segala raja. Kami nyatakan Kau Ayah yang luar biasa. Tidak ada Allah yang seperti Kau ya Yesus. Dengan iman kami mau nyatakan pujian ini di hadapan-Mu, sebab Kau batu karang kami yang teguh. Sama-sama dengan sungguh katakan, come on. Kau batu karang yang teguh, kota benteng kami, kota benteng dan perisaiku. Kau menang kalahkan maut Tuhan, yang menang kalahkan maut. Penyelamat kami Tuhan, penyelamat yang bangkit dan hidup. Angkat dua tanganmu di rumah-rumah, nyanyikan haleluya, haleluya, Engkau mulia, haleluya, dahsyat perkasa, dahsyat perkasa. Mari sorakan nama Tuhan, bersorak, katakan Yesus Kaulah Tuhan, amin. Kau Raja pemenang, oh bersorak. Mari masyurkan Yesus namanya. Juru selamat dunia, oh. Sama-sama sorakan, Dia batu karang kita, sama-sama katakan, Kau Yesus batu penjuru, dari-Mulah Tuhan, dari-Mulah keselamatanku. Dia yang menang Tuhan.
Siapa namanya? Sekali lagi, siapa namanya? Kau agung dan perkasa. Sama-sama nyanyikan dengan imanmu, come on. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus. Sama-sama katakan, come on. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus, Kau Yesus namanya, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan bersorak. Oh nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan. Sama-sama nyanyikan lagi, come on. Bersorak, oh masyarakat, Yesus Kaulah Tuhan. Juru Kau agung perkasa, agung dan perkasa, megah-megah, Yesus, haleluya. Oh tempat perlindungan, kubu. Come on, sing it out. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus namanya. Kau yang perkasa dan ajaib, haleluya. Yesus namanya, yang terindah di bumi ini, tiada yang lain Tuhan. Mari sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dengan segenap hatimu, mari nyanyikan Kau yang terindah Tuhan. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Your hidden glory in creation. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great. My sin was great. Your love was greater. What could separate us now? What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ mine. What a beautiful name. Nothing compares. Amen. What a beautiful name it is. The name. Sing it out. What a beautiful name. What a beautiful name it is. What a beautiful name. The name of Jesus. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name
of Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Yes, you are beautiful, Jesus. There's nothing else like you, Lord. There's nothing else like you, Lord. Your love is great. Your love is wonderful. Your love is powerful. You are name above all names. Hallelujah. Could not hold you, the filter before you. You silenced the boast of sin and grain. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival. You have no equal, now and forever, God. Yours is the kingdom, Jesus. Yours is the power, Lord. Hallelujah. Yours is the name. What a beautiful name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ. What a beautiful name. Nothing compares. Hallelujah. What a beautiful name. Come on, sing it out. Sing it out. What a beautiful name it is. What a beautiful name. Because you are name above all names, Lord. You are wonderful. You are glorious, Lord. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. That could not, come on. That could not hold you. The filter before you. You silenced the boast of sin. The praise of your glory, roaring, the praise of your glory, for you are raised to life again. Oh, you have no rival, you have no equal. Yours is the glory, yours is the kingdom. Amen. Yours is the name. Come on. Hallelujah. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Nothing compares. Whoa, what a beautiful name. What a beautiful name. Amen. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. Come on, worship Him. Come on, let's worship Him. Because you are wonderful, Lord. Because you are marvelous. We worship you, Lord. Woo. Hallelujah. Hallelujah. Oh.
sing it out one more time. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu yang luar biasa yang kami rasakan melalui pujian penyembahan hari ini. Mari kita bersama-sama bersatu hati untuk mendoakan setiap permohonan doa yang telah masuk dari jemaat-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersatu hati Tuhan berdoa Tuhan untuk kesembuhan Tuhan dari penyakit kanker payudara, kanker empedu, batu ginjal, sakit mental, serta depresi. Kiranya mujizat kesembuhan dan pemulihan terjadi untuk jemaat-Mu. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang menjalani kemoterapi tumor usus. Kiranya pengobatan kemoterapi dapat berjalan dengan baik dan terjadi mujizat kesembuhan. Dan juga kami berdoa untuk seorang ibu yang sedang mengalami terapi radiasi. Kiranya terapi bisa berjalan dengan baik, sehingga terjadi mujizat kesembuhan secara sempurna. Bapa, kami juga bersepakat berdoa untuk pemulihan dalam keluarga jemaat-Mu yang sedang mengalami beban berat. Kiranya Engkau mengangkat setiap beban dan pemulihan terjadi untuk keluarga ini. Bapa, kami juga berdoa bersepakat untuk setiap usaha di masa pandemi ini, agar kiranya Engkau menurunkan berkat-berkat berlimpah untuk setiap usaha, sehingga usaha yang dikerjakan bisa berhasil berlimpah dengan berkat-Mu. Dan kami juga berdoa untuk pasangan-pasangan yang mempersiapkan pernikahan. Kami mohon kiranya Bapa, Engkau memberkati mereka dengan kasih sukacita, kesatuan hati untuk mereka. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang menghadapi ujian masuk perguruan negeri. Kami mohon kiranya Engkau memberkati dengan kepandaian, hikmat daripada-Mu sehingga dapat diterima di perguruan negeri ini. Dan kami tidak lupa bersatu hati berdoa untuk jemaat-Mu agar diberi kekuatan iman dalam menghadapi tantangan di masa pandemi ini. Dan semua jemaat-Mu akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur atas permohonan doa yang telah Engkau kabulkan. Jemaat-Mu ini telah menang dalam perlombaan bahasa Inggris. Haleluya, terpujilah Tuhan. Sungguh luar biasa Bapak Ibu hari ini. Kini saatnya untuk setiap kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Debbie Basir. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan atas hidup kami. Kalau kami masih boleh beribadah sekalipun lewat online, kami tahu kuasa Tuhan tidak terbatas dan Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan Engkau sanggup menjamah hati dan hidup kami. Bapak, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami Tuhan. Kami mau sucikan dan kuduskan hati kami. Engkau jamah supaya kami membawa persembahan yang berkenan di mata Tuhan. Biar tanah hati kami menjadi tanah yang subur agar benih firman Tuhan tertabur, bertumbuh dan menghasilkan buah, agar kami dapat menanggalkan semua hal yang tidak berkenan di hidup kami dan mempersembahkan sesuatu yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Iya, saudara, masih di dalam suasana perayaan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus atas hidup kita. Kita percaya ya, sebuah kabar yang luar biasa adalah bahwa Yesus datang untuk mati dan bangkit bagi kita. Dan kita bersyukur Dia bukan hanya Tuhan yang mati, tapi Dia juga Tuhan yang hidup bagi kita. Ya, Dia hidup bagi saudara dan saya, Dia bangkit bagi kita. Ya, Dia hidup dan menguasai ya alam maut. Bahkan firman Tuhan berkata,
Sehingga kita yang hidup sekarang, kita tidak perlu takut lagi dengan apapun, saudara, karena kita percaya bahwa ketika Yesus hidup, dia memberikan sebuah kehidupan baru. Ketika Yesus bangkit dari kematian, dia memberikan sebuah kehidupan yang baru, sehingga kebangkitannya membawa transformasi dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ya, kehidupan yang ditransformasi oleh Tuhan, kehidupan yang dibaharui oleh Tuhan, itu adalah kehidupan yang berkenan. Karena Tuhan hidup, dia membawa perubahan dalam hidup kita. Baik, kita akan baca sama-sama firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-6. Ayat yang pertama, firman Tuhan ini berkata begini, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ayat yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Kebangkitan Kristus ya, karena dia hidup dan bangkit, maka kita juga diberikan hidup yang baru. Hidup yang baru, hidup yang ditransformasi itu yang seperti apa, saudara? Ada banyak orang berkata mengikuti Yesus, percaya kepada Kristus. Bahkan ada banyak orang yang sudah melayani Tuhan. Ya, tetapi kalau hidup kita belum diubahkan atau ditransformasi oleh Tuhan, maka ya kita termasuk dalam kategori atau golongan orang yang belum mengenal Tuhan. Makanya Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kalau kita hanya sampai di kategori orang yang berseru-seru, ayat ini ditujukan bagi orang Kristen yang berseru-seru kepada Yesus dan mengakui dia Tuhan. Tapi kalau hidup kita tidak diubahkan, kalau hidup kita tidak ditransformasi oleh Tuhan, maka kita tidak akan mendapatkan jaminan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Yesus hidup ya, dan dia memberikan sebuah jaminan bagi kita hidup yang baru. Ayat 4 berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, kita ingat Yesus pernah berkata kepada Nikodemus, tidak ada seorang pun akan melihat kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali. Yesus berkata kepada Nikodemus, engkau tidak mungkin bisa melihat kerajaan Allah kalau engkau tidak dilahirkan kembali. Lalu Nikodemus berkata, bagaimana mungkin aku bisa dilahirkan kembali? Padahal aku sudah tua, apakah aku harus masuk ke dalam rahim ibuku dan aku dilahirkan kembali? Dia tidak bisa memahami perkara-perkara rohani apa yang Yesus katakan tentang lahir baru, tentang hidup yang baru itu. Ya, dia tidak bisa menanggapi secara rohani. Kenapa? Karena dia belum mengalami transformasi dalam kehidupannya. Karena dia belum mengalami kehidupan Kristus dalam hidupnya. Ayat ini berkata, karena Yesus hidup, dia bangkit, maka dia memberikan hidup yang baru bagi kita. Yesus berkata kepada Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali oleh roh dan firman, maka engkau tidak mungkin bisa melihat kerajaan Allah. Setiap kita, saudara, harus ya dilahirkan kembali. Kebangkitan Kristus, kehidupan Kristus telah membawa hidup yang baru bagi kita. Hidup yang ditransformasi, hidup yang baru itu hidup yang seperti apa? Alkitab berkata, karena manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan karena itu kita terpisah dari Tuhan dan akibatnya mautlah yang harus kita terima. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya pada dia tidak binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Kehidupan yang baru di sini yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya,
Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang sudah mengalami transformasi dari Tuhan. Yang itu yang bagaimana ayat 5 berkata, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat yang ke-6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Apa yang dimaksud dengan hidup yang baru yang Yesus berikan bagi kita karena kehidupannya itu? Apa yang dimaksudkan dengan hidup yang baru yang Yesus berikan dari kebangkitannya bagi setiap kita? Hidup yang baru di sini yang dimaksud itu ialah ayat yang ke-6 dengan jelas berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita ini hilang kuasanya, agar jangan kita ini terus menghambakan diri kepada dosa. Saudara, ketika seseorang belum dilahirkan kembali, dia tidak memahami perkara-perkara sorgawi. Dia tidak memahami perkara-perkara yang datang dari roh, apalagi Roh Kudus. Dia hidup dengan cara hidupnya yang lama. Dia akan terus punya keinginan untuk berbuat dosa. Makanya kita sering kali dengar, itu loh Bu, saya sering dapat orang konseling. Itu loh Bu, padahal sudah pelayan Tuhan loh. Itu loh Bu, padahal sudah hamba Tuhan loh. Itu loh Bu, padahal sudah pengerja loh Bu. Itu loh Bu, padahal pemain musik di gereja Bu. Itu loh Bu, padahal orang Kristen pendoa loh Bu. Tapi kelakuannya ini akan menjadi batu sandungan. Padahal Yesus berkata, engkau itu adalah suratan Kristus yang terbuka, yang harus dibaca oleh semua orang hidup kita, agar lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi orang yang belum dilahirkan kembali, dia tidak mungkin bisa memuliakan nama Tuhan. Hidupnya itu belum mengalami transformasi dari Tuhan. Dia belum mengalami kelahiran dan kehidupan Kristus dalam hidupnya. Karena Yesus bangkit dan hidup, harusnya kita juga dibangkitkan dalam hidup yang baru. Sehingga ayat ini berkata, manusia lama kita ini telah turut disalibkan. Seorang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia tahu banget apa artinya disalibkan. Tidak ada seorang pun saudara yang bisa masuk dalam kerajaan sorga kalau kita masih hidup dengan keakuan kita. Kita harus mati terhadap diri sendiri. Kita harus mati terhadap keakuan kita. Dan yang namanya ketika diproses oleh Tuhan mematikan keakuan kita itu tidak mudah. Saya ini dulu sebelum bertobat orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang keras. Kayaknya semua dosa itu ada dalam hidup saya. Dan ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mulai membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu mulai mentransformasi hidup saya. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan ini adalah isi hati Tuhan. Firman Tuhan inilah yang dapat memberikan kehidupan yang baru bagi kita. Waktu saya mulai membaca firman, Yesus berkata, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan setiap kita. Bagaimana kita bisa berubah hidup kita kalau kita nggak pernah tahu kebenaran? Bagaimana kita bisa mengalami perubahan hidup kalau kita nggak pernah mengisi hidup dan hati pikiran kita ini dengan firman? Saudara bisa bayangkan kita sudah hidup di dunia ini berapa puluh tahun, Saya sudah 46-47 tahun. Saya nggak tahu saudara. Dan selama saudara hidup mungkin ada yang 60 tahun, 50 tahun. Saudara bisa bayangkan apa yang diisi di otak kita selama kita hidup di dunia ini 50 tahun. Ada begitu banyak orang yang waktu dilahirkan dalam keluarga yang belum bertobat dan belum mengenal Yesus. Saudara bisa bayangkan apa yang mengisi pikiran kita, doktrin yang kita terima dari orang tua, perkataan yang kita terima dari orang tua, pengajaran-pengajaran mereka, dan kebanyakan yang kita terima itu bukanlah kebenaran, bukan firman Tuhan. Jadi saudara, itu semua yang membentuk hidup kita.
Itu semua yang menggerakkan kita. Belum lagi berbicara tentang kejatuhan kita dalam dosa. Alkitab berkata, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan sejak di dalam kandungan ibu kita sudah dikandung di dalam dosa. Saudara mengerti kenapa kita harus dilahirkan kembali, kenapa kita harus hidup dalam hidup yang baru? Ya, karena Yesus mau datang bagi saudara dan saya, dia mati, bahkan bukan hanya mati, dia bangkit dan hidup bagi kita. Makanya kita bisa mengalami kehidupan yang baru. Tidak ada saudara, tidak ada hal lain yang Yesus inginkan dari hidup kita selain kita hidup dalam hidup yang baru, yaitu hidup yang diubahkan. Hidup yang sudah dibebaskan dari dosa. Dikatakan kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya, kalau di sini dikatakan tubuh dosa kita hilang kuasanya, berarti masih ada dosa nggak dalam tubuh kita? Masih. Karena firman Tuhan berkata kalau ada orang berkata dia tidak berdosa, maka dia menjadikan Tuhan itu pendusta. Kita semua berdosa. Tapi orang yang sudah mengalami transformasi kehidupan dari hidup Kristus itu, Alkitab berkata, dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Dosa kehilangan kuasa dalam hidup kita, sehingga kita ini dimerdekakan. Orang yang terikat dengan kenajisan dimerdekakan, yang terikat dengan percabulan dimerdekakan, yang terikat dengan amarah dimerdekakan, yang terikat dengan kepahitan dimerdekakan, yang terikat dengan kekecewaan dimerdekakan. Waktu kita mau menerima firman kebenaran itu dan hidup Kristus itu dalam hidup kita. Saya bersyukur saudara, ada begitu banyak orang yang WA kepada saya dan mereka bersaksi. Ya ibu, setelah kami mendengarkan khotbah-khotbah ibu sampaikan, kami mengerti tentang kebenaran. Kami baru mengerti bagaimana menjadi Kristen yang benar. Kami baru mengerti bagaimana memiliki kehidupan yang baru dalam Kristus. Selama ini kami tidak tahu. Kami Kristen bu, tapi tubuh dosa kami begitu menguasai kami. Bahkan kalau marah bu, kami nggak tahu. Kami mengeluarkan kata-kata kotor dari mulut. Kami memaki, kami mensumpah serapah. Tapi ketika kami mulai mendengar kebenaran, ketika kami membuka hati kami mengerti benar ternyata Yesus mati dan hidup. Supaya dia memberikan hidup yang baru bagi kita bu. Ya bahkan saya sempat ketemu dengan seseorang, dia berkata, saya ini ya dari dulu majelis di gereja bu. Saya tidak mengerti tentang bagaimana menjadi Kristen yang benar. Tapi ketika saya mulai mendengarkan firman-firman yang ibu sampaikan, dia bilang, saya mulai berubah. Saya mulai mengalami sesuatu yang saya tidak bisa jelaskan. Dan dia berkata kepada saya, bu, ya saya baru mengerti ketika orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia bilang semua keindahan dunia itu sirna. Dan saya hanya merasakan indahnya bersama dengan Tuhan dan berada dekat dengan Tuhan. Semua bu, keindahan dunia yang selama ini saya pikir itu indah, tergantikan dengan hadirat Tuhan. Tergantikan dengan kuasa Tuhan, dengan firman, dengan kebenaran. Dan saya semakin mencintai Tuhan. Yang saya ingin lakukan hari-hari ini hanyalah mendekatkan diri dengan Tuhan, hanyalah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Wow. Saya bilang ya, ibu sedang mengalami transformasi hidup dari Tuhan. Saudara, ketika kita sungguh-sungguh dipulihkan hidup kita, diubahkan hidup kita, ya kita baru akan melihat ya Tuhan menyatakan berkat-berkat-Nya. Ya hidup yang baru, berkat yang baru. Karena saya percaya sekali perubahan hidup itu akan mengikuti perubahan karakter. Waktu karakter kita diubahkan, ditransformasi oleh Tuhan, maka kita akan melihat saudara, perubahan hidup, perubahan nasib itu juga terjadi. Saya bahkan mendengar kesaksian dari seorang ibu yang berkata, bu, saya setelah mendengarkan khotbah ibu, saya baru mengerti kebenaran. Selama ini bu, saya membalas suami saya dengan kejahatan, sehingga ketika dia marah saya juga ya ikut marah. Kami tidak pernah ada kedamaian di rumah.
Selalu yang ada pertengkaran dan pertengkaran. Tapi ketika masa pandemi ini saya menemukan khotbah-khotbah ibu, dia bilang, saya baru belajar menjadi istri yang menjadi penolong bagi suami. Saya mulai mengerti firman Tuhan berkata, hai istri-istri, jika ada di antara suamimu yang belum bertobat dan mengenal kebenaran, maka istri harus berdoa dan memenangkan suaminya tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan. Supaya suaminya melihat betapa murni dan saleh hidup istrinya itu, dan dia bisa datang pada Tuhan. Dan ibu ini berkata, ketika saya membaca firman itu, Bu, firman itu mentransformasi hidup saya. Saya mulai coba berubah. Saya berubah bagi diri saya, Bu. Yang saya lakukan hanya saya mencoba melakukan firman. Saudara, kekristenan itu bukan soal berapa hebat karunia yang kita punya, bukan soal berapa hebat suaramu, bukan soal berapa hebat khotbah saya, bukan soal berapa hebat karunia-karunia atau jabatan yang kau miliki, mungkin gembala, mungkin pengerja atau apapun lah. Bukan soal itu, tetapi kekristenan goalnya itu adalah berapa banyak firman yang kita terus berusaha untuk hidupi dan lakukan. Seorang hamba Tuhan dari desa WA kepada saya, dia bilang, ibu, saya sering nonton khotbah ibu di YouTube. Saya pengen bisa berkhotbah seperti ibu. Ibu tolong kasih saya tips untuk saya bisa berkhotbah seperti ibu. Saya cuma bilang sama dia, satu aja, belajar untuk mengkhotbahkan apa yang Anda hidupi dan menghidupi apa yang Anda khotbahkan. Saudara, ketika kita berusaha melakukan firman, ibu itu berkata, waktu saya mulai belajar melakukan firman itu, hai istri, menangkanlah suamimu tanpa perkataan tapi hanya dengan perbuatan. Hidup saya mulai berubah, Bu. Dan bukan hanya itu, ketika firman mentransformasi hidup saya, dia bilang, ternyata suami pun mulai berubah. Karena dia melihat perubahan hidup saya. Saudara, sebenarnya kuncinya cuma satu. Kalau engkau ingin melihat rumah tanggamu dipulihkan, anak-anakmu dipulihkan, nasibmu dipulihkan, keuanganmu dipulihkan, maka engkau harus hidup dalam hidup yang baru. Minta pada Tuhan, Tuhan, aku mau ditransformasi hidupku karena Yesus hidup dan bangkit. Dan Yesus memberikan hidup yang baru itu bagi kami. Ketika ibu itu coba berubah, dia hanya melakukan firman. Dia gak melakukan apa-apa yang lain. Dia cuma mencoba melakukan firman. Dan saudara percaya gak, firman itu berkuasa. Apa yang Yesus sampaikan itu berkuasa. Dan ketika dia berubah, suaminya berubah, rumah tangga mereka dipulihkan, ya, dan mereka mengalami kebahagiaan dalam hidup mereka. Saudara, ayat ini berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah terus disalibkan, dan supaya tubuh dosa kita ini hilang kuasanya. Masih ada dosa dalam tubuh kita, tetapi sudah hilang kuasanya. Dia tidak bisa lagi menguasai kita. Makanya orang-orang yang mengalami kehidupan baru, yang sudah mengalami kehidupan Kristus karena Yesus hidup dan memberikan kehidupan kepada kita. Ketika kita mau marah, kita bisa memperkatakan dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, jangan marah karena amarah itu hanya membawa kepada dosa. Dalam nama Yesus aku mau sabar. Ketika kita memperkatakan, lalu kita mulai berusaha melakukan firman, maka hidup kita akan berubah. Tidak ada cara lain, saudara, untuk engkau mengalami perubahan selain engkau berusaha untuk melakukan firman Tuhan. Dan Tuhan akan mengurapi dan memampukan orang yang mau. Karena kemampuan itu adalah bagian Allah dalam diri kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang tidak dapat engkau lakukan, karena keterbatasanmu sebagai manusia, itu akan dilakukan oleh Allah dalam dirimu. Tapi Tuhan memampukan orang yang mau. Kalau orang gak mau, Tuhan gak pernah paksa. Tapi ketika kita mau, maka Tuhan akan memampukan kita, saudara. Tidak ada seorang pun dari kita yang kuat untuk melakukannya. Hanya ketika kita mau dan kita menyerahkan seluruh hidup kita pada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memimpin kita.
Ayat 6 tadi berkata, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita ini menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ayat 8, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan hidup dengan Dia. Karena Yesus hidup, kita juga hidup dengan Dia. Di dalam hidup yang baru yang ditransformasi. Saudara, semua hanya tergantung dari respon kita. Hari-hari ini Tuhan tidak mencari orang-orang yang hebat. Hari-hari ini Tuhan mencari orang yang mau berubah. Hari-hari ini Tuhan mencari orang-orang yang mau berkata, Tuhan ini hidupku, ini aku Tuhan, pakai hidupku Tuhan. Berikan hidupmu kepada hidupku supaya hidupku dibaharui, ditransformasi, dan aku juga akan menjadi agent. Aku akan menjadi alat yang akan membawa transformasi itu kepada hidup orang lain. Karena hidup Kristus ada dalam hidup kami. Makanya Rasul Paulus bisa berkata, aku hidup tapi bukan aku lagi yang hidup, Kristus yang hidup dalamku. Kita percaya saudara, ketika Yesus sudah mati memberikan nyawanya, itu artinya Dia memberikan segala-galanya. Biarlah kita mau terus diubahkan oleh Tuhan. Kuncinya hanya ketika kita mau. Biar kita mau berkata hari ini, Tuhan, kami telah mati dan kami mau hidup dalam hidup yang baru bersama dengan Engkau. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena Engkau mati dan Engkau bangkit dan Engkau hidup bagi kami. Karena itu kami memiliki hidup yang baru. Kami mau berubah. Kami mau dipulihkan Tuhan. Kami mau menjadi suratan Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena itu di hadapan Tuhan hari ini kami mau berkata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi saudara, mari angkat tanganmu pada Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih atas kehidupan Kristus yang diberikan buat kami. Karena Engkau bangkit dan hidup, karena itu Engkau memberikan hidup yang baru bagi kami. Kami mau diubahkan Tuhan. Kami mau hidup Kristus itu ada dalam hidup kami. Ubahkan setiap kami. Kami mau mati dan tinggalkan cara hidup kami yang lama. Supaya kami bangkit dalam hidup yang baru bersama dengan Kristus. Meninggalkan segala dosa. Dilepaskan dari segala keterikatan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan.
Sebab Engkau berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, hanya mereka yang melakukan kehendak-Mu Bapa. Engkau mengurapi setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Lawat hidup mereka Tuhan, untuk mereka juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami mau, Tuhan memampukan kami. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu Bapa. Pimpin kami dalam segala jalan-jalan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya pada hari ini. Mari kita pegang setiap janji kebenaran firman Tuhan dan jangan lepaskan, serta muliakanlah Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Mari kita mengangkat hati dan tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa di surga. Kekasih-kekasih Tuhan, kembalilah dengan anugerah, berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam persekutuan yang indah serta manis bersama dengan Roh Kudus, yang senantiasa menyertai kehidupanmu, mulai dari saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan kemuliaan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya, diberkati Tuhan, serta hidup menjadi berkat bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.